البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan lanjutan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemarin telah kita ambil berkaitan masalah makna daripada al-kitabiyun dan makna daripada al-ummiyun dan makna daripada al-jahiliyah. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya al-kitabiyun yang diinginkan adalah al-yahud wan nasara. Kemudian al-ummiyun adalah orang-orang yang mereka tidak bisa membaca, tidak pula menulis. Atau dalam artian yang luas adalah mereka adalah orang-orang Arab yang apa? Yang mereka waktu itu tidak beragama dengan dua agama. Yang tidak beragama dengan dua agama apa? Tidak beragama Yahudi, tidak pula Nasrani. Nah, tapi secara barakallahu fikum secara makna ummiyun itu jamak dari ummi yang maknanya apa? Nisbah kepada al-um. Nah, bal ummi maknanya apa kemarin? Alladzi la yaqra wa la yaktub. Yang tidak baca, tidak pula menulis. Tidak bisa baca, tidak pula bisa menulis. Adapun jahiliyah barakallahu fikum, nah makna secara umum adalah nisbah kepada al-jahl, kebodohan. Makna secara khusus adalah yang diinginkan adalah apa? Adalah makana qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu keadaan atau zaman yang sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan kemarin mengenai bahwasannya kitab Taurat dan Injil sekarang sudah berubah, enggak seperti dahulu lagi. Nah, barakallahu fikum, ada perubahan, kemasukan di dalamnya syirkiyat, wal kufriyat dan semisalnya. Barakallahu fikum. Sekarang apa kata beliau? Wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu bulis. Yang demikian itu karena ada seorang laki-laki yang dikenal dengan namanya bulis. Bulisu au syawil atau syawil, ini wallahu alam ya, nama-nama seperti ini wallahu alam. Nah, biasanya bersumber dari Israiliyat. Israiliyat yang mungkin dari kisah-kisah Bani Israel, ya, yang mana itu kita tidak boleh kita benarkan secara mutlak, tidak pula didustakan secara mutlak. Kalau seandainya mencocoki dalil apa yang ada dalam Al-Qur'an was sunnah, maka boleh kita terima. Kalau seandainya tidak mencocoki dalil dari Al-Qur'an was sunnah, maka tidak boleh kita terima. Naam. Ya, cuman kita katakan ini sebuah Israiliyat itu aja. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang namanya Bulis atau Syawil. Kana Yahudiyan, waktu itu orang ini apa? Yahudi. Haqidan ala Rasulillah. Waktu itu orang Yahudi ini memiliki apa? Sifat dengki atau sifat hasad kepada Rasulullah yaitu Isa alaihissalam. Bulis ini. Fahadar rajulu laja'a ilal makr wal khadi'ah fi ifsadi dinil Masih alaihissalam. Kemudian laki-laki ini, itu Bulis atau Syawil tadi, barakallahu fikum, langsung menggunakan apa? Langsung berlindung dengan cara membuat makar, tipu daya, wal khadi'ah, penipuan. Untuk apa? Untuk merusak agama al-Masih alaihissalam, merusak agama Isa alaihissalam. Haitsu adharul iman bil Masih, yaitu dengan cara dia menampakkan keimanan, beriman dengan al-Masih, maksudnya beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa annahu nadima ala ma kana min qabl min adawatil Masih, dan bahwasanya dia seakan-akan menampakkan apa? Nadima, penyesalan terhadap apa yang dahulu dilakukan ketika memusuhi Nabi Isa. Wa annahu ra'a ru'ya bi za'mihi, dan bahwasanya dia mengatakan atau dia itu melihat mimpi dengan sangkaan dia ya. Fa'amana bil Masih, kemudian dia beriman dengan Masih. Wa saddaqahu an-nasara fi ma qala. Kemudian orang-orang Nasara, itu umatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka apa? Atau para pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka apa? Mereka membenarkan apa yang diucapkan oleh Bulis ini atau Syawil tadi. Naam, summa innahu tanawala al-Injil. Naam, alladhi anzalahu Allahu ala Isa. Kemudian apa? Barakallahu fikum,
kemudian memberikan Injil tersebut atau dia itu mengambil. Nah, dia mengambil Injil yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa'adkhala fihi al-wathaniyat wasyirkiyat wal kufriyat. Setelah diambil Injil tersebut, barakallahu fikum, maka Bulis atau Syawil ini, menurut yang disebutkan beliau ini ya, memasukkan di dalamnya al-wathaniyat, yaitu berhala-berhala, dalam artian menyembah berhala dan semisalnya, kesyirikan lah intinya. Wasyirkiyat, kesyirikan-kesyirikan, wal kufriyat, dan juga kekufuran-kekufuran. Haitsu adkhala fihi aqidat at-taslis. Karena Bulis ini memasukkan di dalam Injil itu apa? Akidah, keyakinan taslis. Apa taslis itu? Taslis itu, kata beliau adalah innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah apa? Adalah satu dari tiga. Nah, bingung kan? Satu daripada yang tiga. Kata mereka karena ilah itu kata mereka ada tiga itu loh. Paham ya? Satu daripada tiga. Kata mereka adalah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Ruhul Kudus gitu. Nah, Ruhul Kudus itu Nabi Isa. Tuhan Bapa ya Allah kata mereka. Kemudian apa? Tuhan Ibu ya Maryam katanya. Naudzubillah ya. Ini semuanya aliran sesat ini. Dalam artian apa? Pemahaman sesat, akidah yang sesat Nasara. Perhatikan innallaha salisu salasa. Innallaha salisu salasa wa anna Isa ibnullah au huwallah. Sangkaan juga bahasa Isa itu adalah anak Allah atau Isa sendiri adalah Allah gitu loh. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Ruhul Kudus. Wa adkhala fihi al-amra bi ibadati as-salib. Kemudian juga memasukkan, Bulis ini memasukkan dalam Injil tersebut perintah untuk mengibadahnya apa? As-salib. Apa salib? Salib itu. Salib yang masyhur ya. Barakallahu fikum. Wa adkhala kufriyatin syani'ah. Dan kemudian memasukkan kekufuran-kekufuran yang sangat jelek. Wa saddaquhu fi dzalika. Kemudian mereka orang Nasara membenarkan apa? Membenarkan perbuatan Bulis tersebut pada yang ada pada Injil tersebut. Ala annahu alim, bahwasanya dia adalah orang alim. Bayangkan ini. Pertama munafik, ya kan? Menampakkan apa? Keimanan, seakan-akan beriman dengan Nabi Isa, tapi ternyata di balik itu dia ingin merusak agama Nabi Isa alaihissalam. Wa ala annahu mu'minun. Ya kan? Akhirnya orang Nasara meyakini dan mengakui bahwasanya Bulis ini adalah orang alim, dia adalah mukmin, walaqabu bir rasuli Bulis. Ini perhatikan ini. Akhirnya mereka menggelari dengan apa? Dengan Ar-Rasul. Jadi Bulis ini digelari oleh mereka Ar-Rasul. Rasulul Masih, maksudnya utusan Nabi Isa alaihissalam. Bizamihim, dengan sangkaan mereka. Wa qasdu ifsadu dinil Masih, dan tujuannya apa tujuan dia aslinya? Tujuan Bulis ini tujuannya adalah merusak agama Al-Masih. Karena agama itu barakallahu fikum aslinya ya. Karena agama Islam itu bagi dua, dalam artian al-Islam itu makna Islam itu dua. Makna Islam makna umum sama makna Islam makna khas. Al-Islam bi makna al-'am wal Islam bi makna al-khas, ada dua. Al-Islam bi makna al-'am, adapun Islam makna umum adalah apa? Adalah dinu jamil anbiya, agama seluruh para nabi. Perhatikan ini, agama seluruh para nabi mereka agama Islam. Tapi Islam maknanya umum ya. Karena mereka semuanya adalah berserah diri dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim mereka, muslimun. Yang kedua apa? Al-Islam bi manal khas. Islam yang mana khusus, yaitu agama Islam ad-dinul ladzi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang Allah Taala telah meridhoinya dan penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Itu namanya apa? Al-Islam bi manal khas. Itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Agama yang Allah Ta'ala ridhai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sehingga agama Islam ini penyempurna dari agama-agama yang sebelumnya. Paham itu ya? Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah barakallahu fikum telah sempurnakan agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam itu sebagai agama untuk kalian. Sehingga jangan sampai mencari agama selain agama Islam. Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini, wa hasala lahu ma arad, akhirnya terwujudkan apa yang dia inginkan. Terwujudkan apa yang dia inginkan. Siapa? Yang diinginkan oleh Bulis terwujudkan, ingin merusak agama Nabi Isa. Setelah dipercayai, orang Nasara percaya dan menganggap dia adalah alim, bahkan dijuluki mukmin, dijuluki Rasul, ya kan? Dia adalah alim, mukmin, kemudian Rasul.
Faqad afsada dinal Masih, sungguh dia telah merusak agama Masih. Wa adkhala fihi al-wathaniyat. Nah, kemudian dia telah masukkan dalam agama al-Masih wathaniyat, itu menyembah berhala. Nah, itu akidah, keyakinan untuk menyembah berhala. Wa taslis. Wa taslis dalam artian mengatakan misalnya Allah Ta'ala adalah salis salasah. Satu dalam tiga kemasan. Itu seperti itu. Atau tiga kemasan atau tiga kemasan dalam satu. Itu kalau maknanya bebasnya ya. Jadi kata mereka itu nanti ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Ruhul Kudus itu. Na'udzubillah ya. Susah. Yang jelas itu agama yang tidak Allah Ta'ala ridhoi. Wa'taqada anna Isa ibnullah, dan meyakini bahwasanya Isa itu anak Allah. Au annahu salis salasah, atau dia mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah salis salasah. Yang ketiga dari tiga Allah atau tiga ilah katanya, tiga sembahan. Wa adkhala fihi wathaniyatin katsiratan, dan dia telah memasukkan di dalam agama Nabi Isa alaihissalam wasaniyat katsiratan. Itu dalam artian apa? Menyembah atau sembahan-sembahan atau akidah keyakinan menyembah berhala-berhala. Banyak sekali. Fattaba'uhu 'ala dzalik. Namun orang Nasara mengikuti polis ini dalam perkara tersebut karena mereka sudah menganggap polis ini adalah apa? Adalah orang yang alim dan orang mukmin. Hadhi halatu ahli kitab qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan ahli kitab. Al-Yahud dan Nasara sebelum apa? Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa sih? Diutus untuk menyempurnakan dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan agama Islam ini agama yang sempurna, agama yang tidak ada duanya, yang menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Illa baqaya minhum, kecuali segelintir yang tersisa dari mereka, kanu ala dinis sahih. Ada di antara mereka yang masih apa? Masih tersisa dan berada di atas agama yang benar. Barakallahu fikum, berada di atas agama yang benar. Lakinil aktsariyatu minhum, akan tapi kebanyakan dari mereka alal kufri wal inhiraf an dinillah, berada di atas kekufuran dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga bapaknya Rasulullah dan juga ibunya, barakallahu fikum, menurut pendapat yang sahih kedua-duanya bagaimana? Kedua-duanya mati dalam keadaan kekufuran. Karena agama jahiliyah, pada asalnya mereka agama apa? Agama kekufuran, dalam artian banyak mereka yang barakallahu fikum menyembah berhala-berhala semisalnya syirkiyat. Sehingga ketika berada dalam keadaan seperti itu, jadi meninggalnya bapaknya Rasulullah SAW juga di atas kekufuran. Kemudian juga apa? Ibunya Rasulullah juga di atas kekufuran. Bukti yang menunjukkan bahwasannya bapaknya Rasulullah SAW itu mati atau meninggal dalam keadaan kekufuran apa? Keberadaan dia di neraka. Suatu ketika dalam hadisnya Anas bin Malik itu rawahu Muslim, anna rajulan sa'ala, bahwasanya ada seorang bertanya, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, dia mengatakan, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Faqala, Rasulullah kemudian mengatakan, finnar, bapakmu di neraka. Falamma qafa da'ah, kemudian ketika orang tadi yang bertanya itu pergi, berpaling hendak pergi gitu, Rasulullah memanggilnya. Kenapa tujuannya memanggilnya? Karena khawatir nanti dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan ada sangkaan bapaknya Rasulullah aja kafir kok enggak dikatakan di neraka gitu. Akhirnya Rasulullah memanggil dan mengatakan apa? Seraya mengatakan kepada orang tersebut, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah kenapa memastikan bahwasannya bapaknya di neraka? Ini tidaklah diucapkan dengan hawa nafsu, barakallahu fikum, tapi diucapkan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengetahui gitu keadaan bapaknya di mana. Paham ya? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Paham itu ya? Jadi bapaknya Rasulullah meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Ibunya bagaimana ibunya? Ibunya juga sama. Ibunya juga kafirah. Buktinya adalah dalam hadis yang sahih rawahu Muslim. Hadisnya siapa? Hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah mengatakan, ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku minta izin Rabbku untuk apa? Untuk beristighfar, memintakan ampunan buat ibuku. Falam ya'dzan li, tapi Allah Taala tidak mengizinkan aku. Kalau seandainya ibunya itu enggak kafir,
Paham ya? Kalau seandainya ibunya itu tidak kafirah, niscaya diizinkan. Nah, ini menunjukkan apa bahwasanya ibunya kafir itu loh. Ibunya itu kafirah, mati dalam keadaan kekufuran. Buktinya Rasulullah minta izin untuk memberikan ampunan, enggak dikasih izin. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Wasta'dzantuhu, dan kemudian aku izin kepada Allah Subhanahu wa taala li azura qabraha fa'adinali, untuk menziarahi kuburannya, kemudian Allah Taala pun mengizinkanku. Menunjukkan bahwasanya kalau cuma ziarah kuburannya enggak masalah, tapi tidak boleh mendoakan apa? Mendoakan dengan keselamatan atau mendoakan dengan apa? Dengan ampunan, enggak boleh. Ayo, paham ya? Jadi kedua, orang tua Rasulullah SAW itu apa? Meninggal dalam keadaan kekufuran. Jangan seperti sebagian orang sufiah yang mereka tidak ingin menyakiti Rasulullah, katanya alasan mereka. Enggak mungkin bapaknya Rasulullah itu kafir, enggak mungkin ibunya Rasulullah kafir. Dalilnya jelas. Paham ya? Sehingga ada di kalangan ulama yang memang tergelincir ya. Dalam arti tergelincir pendapatnya, mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah bahwasanya apa? Bapaknya Rasulullah itu Abdullah dan ibunya Rasulullah Aminah. Kedua-duanya apa? Kedua-duanya ketika itu dihidupkan kembali. Nah, setelah dihidupkan kembali kemudian apa? Kemudian masuk Islam melalui tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Melalui dakwahnya Rasulullah. Setelah masuk Islam baru diwafatkan kembali yang kedua kalinya. Ini apa? Ini kata Syekhul Islam dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, atau dalam kitab Majmu' Fatawa kata beliau apa? Bahwasanya tidak ada satu hadis pun yang sahih. Paham ya? Jadi dihidupkannya kembali kedua orang tua Rasulullah SAW itu tidak sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini dibantah oleh Syekhul Islam. Nah, bahkan dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu, imma hadisnya dhaif, imma palsu, imma bikinan manusia. Dalam artian cuma dibikin-bikin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga yang sahih bagaimana yang sahih? Yang sahih kedua orang tua Rasulullah meninggal dalam keadaan kekufuran. Nah, dalilnya sudah kita sebutkan tadi ya. Ayo, na'am. Perhatikan kata beliau di sini. Nah, lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Wa ammal arabu, adapun orang-orang Arab fakanu ala qismain, waktu itu terbagi menjadi dua. Qismun ittaba'a ad-diyanati sabiqah, pembagian yang dia itu mengikuti agama-agama yang terdahulu, kal yahudiyah wa nasraniyah wal majusiyah, seperti orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qismun kanu 'alal hanifiyah. Ada pembagian yang memang apa? Mereka berada di atas Hanifiyah. Apa Hanifiyah itu? Dini Ibrahim wa Ismail, agamanya Nabi Ibrahim wa Ismail. Apa agamanya itu Al-Hanifiyah? Anal Hanifiyah tamilata Ibrahim. Apa itu? An ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin, itu. Ya kan? Hanifiyah itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Itu Hanifiyah. Paham ya? Jadi Hanifiyah nisbah kepada apa? Al-Hanif. Nah, Al-Hanif adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim dijuluki dengan apa? Al-Hanif. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula Nasrani, akan tapi beliau adalah Hanif, Muslim. Beliau adalah orang Hanif dan Muslim. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Hanifa, beliau dijuluki dengan Hanif. Nah, barakallahu fikum. Sehingga pembagian yang kedua adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. La siyama fil Hijaz fi ardi Makkah al-Mukarramah. Terlebih-lebih lagi di bumi Hijaz. Nah, di bumi Hijaz atau di negeri Hijaz, yaitu di bumi Makkah al-Mukarramah. Nah, barakallahu fikum, di Mekah sana. Berikutnya, setelah itu kan kedua keadaan tadi. Ada yang keadaan pertama, atau istilahnya pembagian pertama adalah sekelompok orang Arab yang mengikuti agama-agama terdahulu. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, ada yang masih apa? Ada yang mereka itu berpegang teguh dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Al-Hanifiyah tadi. Ila an dhahara fihim rajulun yuqalu lahu Amr ibnu Luhai al-Khuzai. Ini, perhatikan ini. Ila an dhahara fihim rajulun yuqalu lahu Amr ibnu Luhai al-Khuzai, hingga muncullah seseorang yang dikenal dengan Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Ini yang akan apa? Yang akan bikin kerusakan nanti. Awalnya dalam keadaan seperti itu, akhirnya munculnya orang ini, Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Nah, kana malikan 'alal Hijaz, waktu itu dia raja di Hijaz.
Wa kana yudhirun at-tanassuk wal ibadah was shalah. Waktu itu dia menampakkan, perhatikan, dia menampakkan di hadapan manusia at-tanassuk. Tanassuk itu dalam artinya itu benar-benar dia itu berpegang teguh dengan agama. Wal ibadah, dan beribadah, was shalah, dan juga seakan-akan menampakkan kesolehan. Wa dhahaba ila Syam lil ilat. Nah, waktu itu ternyata Amr bin Luhai al-Khuzai ini, Amr ibn Luhai al-Khuzai ini, nah, waktu itu pergi ke Syam untuk berobat. Ini awalnya, awal mulanya ini ya. Nah, kemudian apa nanti kisahnya? Fawajada ahla Syam ya'buduna asnam. Akhirnya ketika itu Amr bin Luhai, nah, Amr bin Luhai ini al-Khuzai ketika pergi ke Syam untuk berobat, ternyata menjumpai penduduk Syam itu mereka mengibadahi apa? Berhala. Menyembah berhala. Fastahsana dzalik, akhirnya dia menganggap itu perkara yang bagus. Ayo ini awal mulanya ya. Wa jaa minas Syam bi asnamin ma'ahu. Akhirnya dia pulang dari Syam, ke Hijaz. Nah, barakallahu fikum ke Hijaz, nah, ke negara Arab situ ya. Barakallahu fikum dengan apa? Dengan membawa berhala. Nah, ini. Wa naqaba 'anil asnam allati kanat madfunah. Akhirnya dia pun menggali, memerintahkan untuk menggali berhala-berhala yang allati kanat madfunah, yang waktu itu telah tertimbun tahtal ard, telah tertimbun di bawah tanah. Nah, ba'da qaumi Nuh, ya setelah apa? Setelah qaum Nabi Nuh alaihi salam. Waddin wa Suwa'in wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasr. Berhala-berhalanya, orang-orang saleh umatnya Nabi Nuh alaihi salam yang telah tertimbun ya. Barakallahu fikum. Diperintahkan untuk digali. Karena waktu itu tertimbun karena Allah Taala mengirim azab itu kan. Karena tufanu qad tamasaha wa dafana. Karena waktu itu angin yang kencang, tufan, angin topan itu, telah menghapuskannya dan juga telah menimbunnya. Dengan guncangan yang sangat kuat mungkin ya, dengan terpaan angin yang sangat kuat akhirnya tertimbun. Wajah syaitan, akhirnya datanglah syaitan. Hati-hati syaitan ini. Wa kana syaitan lil insani khadula. Memang benar-benar syaitan itu pengkhianat bagi manusia. Apa yang dilakukan syaitan? Wajah syaitanu fa arsyadahu ila amkinatiha. Akhirnya datang syaitan ini memberikan arahan, mengarahkan kepada Amr bin Luhai al-Khuzai ini kepada tempat-tempat berhala yang tertimbun tadi. Fanabashaha wa akhrajaha, kemudian dia pun menggalinya dan juga mengeluarkannya. Wa wazza'aha ala qabailil Arab, akhirnya membagi-bagikan di kabilah-kabilah orang Arab. Wa amara bi ibadatiha, dan memerintahkan apa? Memerintahkan untuk mengibadahinya. Allah musta'an. Wa qabilu minhu dzalik, akhirnya mereka pun orang Arab juga menerima gitu loh. Paham? Orang Arab menerima dan menyambut apa? Barakallahu fikum, adakan Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Wa dakhala syirku fi ardil Hijaz, akhirnya masuklah kesyirikan di bumi Hijaz, wa fi ghairiha, dan yang selainnya min biladil Arab, dari negara Arab yang lainnya. Paham itu ya? Wa ghayyara dina Ibrahim alaihissalam, akhirnya dia pun mengubah agama Ibrahim alaihissalam. Wa sayyaba as-sawaib li asnam, akhirnya dia adalah orang yang pertama kali apa? Memberikan sesajen, atau memberikan persembahan untuk apa? Persembahan-persembahan lil asnam, untuk berhala-berhala. Ini bayangkan nih. Apa yang dipersembahkan? Min bahimatil an'am, seperti binatang-binatang ternak. Walidzalika, oleh karena itu, ra'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru qusbahu finnar, na'udzubillah. Oleh karena itu Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sempat melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini, barakallahu fikum, dia berada di neraka berjalan dengan menyeret ususnya, na'udzubillah. Yakni yajurru am'a'ahu finnar, dia berjalan dengan menyeret ususnya di dalam neraka. Berjalan di neraka dalam keadaan menyeret ususnya, na'udzubillah ya. Siapa ini? Amr bin Luhai al-Khuzai. Karena datang dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah mengatakan ra'aitu Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai yajurru qusbahu finnar wa kana awwala man sayyaba as-sawaib. Aku melihat Amr ibn Amir al-Khuzai ini, Amr bin Amir ibn Luhai al-Khuzai, dia berjalan dengan menyeret ususnya di dalam neraka. Dan dia adalah orang yang pertama kali memberikan sesajen atau persembahan kepada berhala-berhala. Na'udzubillah itu. Fakanat halatul alam qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalalin mubin. Dahulu keadaan alam ini, barakallahu fikum, orang-orangnya sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas kesesatan yang nyata. Berada di dalam kesesatan
atau lingkupan kesesatan yang nyata. Al-kitabiyun wal ummiyun wa ghairuhum. Baik itu kitabiyun ataupun ummiyun. Baik itu Yahud dan Nasara atau orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak beragama tadi. Nah, naudzubillah ya. Sairu ahli ard, seluruh penduduk bumi, illa baqaya min ahli kitab, kecuali segelintir yang tersisa dari kalangan ahlu kitab. Kanu 'ala dinil haq. Di antara mereka masih ada yang berada di atas agama yang benar. Lakinnahum inqaradu qabla al-ba'tsah. Tapi yang berada di atas agama yang benar ini apa? Inqaradu, intahau. Nah, mereka telah habis sebelum bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah habis bagaimana? Setelah habis orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama yang benar, bagaimana yang terjadi? Fa asbahat dhalamu halikan fil ard. Maka menjadilah kegelapan itu apa? Hitam pekat. Halikan itu adalah hitam pekat. Paham ya? Ad-dhalam kegelapan. Maka menjadilah kegelapan hitam pekat fil ard, di muka bumi ini. Dalam artian sangat apa? Sangat jauh daripada syariat itu loh. Nah, wa ja'a fil hadis, sungguh telah datang dalam hadis, innallaha nadzara ila ahli ard, sesungguhnya Allah Taala itu memandang dan melihat pada penduduk bumi, famaqatahum yakni abghadahum, Allah Taala membenci mereka, arabahum wa ajamahum, yang Arabnya ataupun yang ajamnya, illa baqaya minal kitab, kecuali segelintir yang tersisa dari kalangan ahlu kitab. Itu pun ketika apa? Ketika masih ada yang berpegang teguh dengan agama yang benar. Tapi setelah tidak ada, bagaimana tadi? Asbahat dhalamu halikan, menjadilah apa? Kegelapan hitam pekat. Allahul musta'an. Fi hadzal dhalami al-halik, pada kegelapan yang hitam pekat ini, wa hadil jahiliyati al-mustahkamah, dan na'am barakallahu fikum, masa jahiliyah yang mustahkamah, yang sudah jadikan hukum ini waktu itu, wantimasis subul, dan juga telah terhapusnya jalan-jalan, wa durusi athari risalati samawiyah, dan juga pelajaran-pelajaran jejaknya na'am risalah-risalah yang turun dari langit, dalam artian zaman-zaman kenabian sudah enggak ada lagi waktu itu, sudah terhapus itu ya. Ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmah, kasih sayang kepada umat ini, atau telah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, sehingga Allah Taala utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nasi minadh dhulumati lan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kama qala Allah Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Taala berfirman, sungguh Allah Taala telah memberikan karunia terhadap kaum mukminin, yaitu ketika Allah Taala mengutus pada mereka seorang rasul min anfusihim, dari jenis-jenis mereka sendiri, ya, dari jenis mereka, dari ummiyin juga, yatlu 'alaihim ayatihi, yang mana Rasul tersebut membacakan atas mereka ayat-ayatnya, ayat Allah Subhanahu wa taala, yuzakkihim wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan juga mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, dan juga as-sunnah. Al-kitab itu Al-Qur'an, wal hikmah itu as-sunnah, sebagaimana disebutkan dalam tafsir. Wa in kanu min qablu lafi dhalal mubin, walaupun dahulu mereka sebelumnya apa? Berada di kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qabl ay qabla bi'tsatih, maksudnya itu adalah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berada di atas kesesatan yang sangat nyata gitu loh. Tapi ketika diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun juga mengentaskan dan juga mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Wal jahiliyatu, dan jahiliyah, kama qulna, sebagaimana kami telah mengatakan, mansubatun ilal jahl, dinisbahkan kepada al-jahl, kebodohan. Wa huwa adamul ilm, yang namanya jahal itu kan tidak adanya ilmu. Cuman macam-macam ya, para ulama membagi ya. Jahal itu ada yang namanya jahal basit, ada jahal murakkab. Jahal itu terbagi menjadi dua ya, ada yang mengatakan al-jahlul al-basit sama al-jahlul al-murakkab. Jahal basit itu memang kebodohan yang wajar. Itu namanya jahal basit. Dalam artian anak kecil bodoh itu wajar. Nah, kalau jahal murakkab ini pura-pura apa? Pura-pura tahu padahal dia tidak tahu. Atau bergaya tahu gitu loh. Al-jahal murakkab ini. Dalam artian dia tidak tahu cuma jawab gitu loh. Itu namanya jahal murakkab. Artinya adalah kebodohan yang ganda itu. Ganda nanti berlipat-lipat. Murakkab berlipat-lipat. Kalau yang jahal basit itu kebodohan yang wajar. Ya, namanya anak kecil kan tanya 1 tambah 1 berapa? Enggak tahu.
Itu misalkan gitu ya. Itu wajar, anak kecil kan belum tahu gitu loh. Tapi ini jahal murakab ini adalah apa? Kebodohan yang ganda. Dia nggak tahu jawab gitu loh. Bukan anak kecil lagi, dia orang besar. Nah, tidak tahu jawabannya tapi jawab gitu loh maksudnya. Nah, misalkan jawabnya keliru juga, nggak tahu tapi jawab. 1 tambah 1 berapa? 3. Nah, misalkan. Nah, itu berarti jahal murakab. Nah, seperti itu. Itu sebutkan para ulama ya. Nah, kalau mau melihat maratibul ilm atau maratibul idrak disebutkan oleh Imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau, Na'am Syarah Ushul Tsalatsah itu di awal-awal. Nah, di awal-awal beliau menyebutkan ada sana itu al-ilmu, kemudian al-ilmu itu nanti terbagi, al-ilmu itu nanti apa? Na'am adalah apa? Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Kemudian ada al-jahl. Nah, al-jahl ada 2, jahl murakkab, jahl basit, kemudian juga ada yang namanya asyak, keraguan, ada yang namanya adzan. Adzan itu adalah apa? Adzan itu sangkaan, tapi sebuah sangkaan tapi kemungkinan benarnya itu lebih besar. Itu adzan namanya. Nah, nanti ada namanya al-wahm. Nah, kalau al-wahm perhatikan, kalau al-wahm ini, al-wahm ini al-wahmu bedakan ya. Karena sana ada al-wahm, ada al-waham. Kalau wahamun haknya di fathah itu namanya ghalatun, keliru artinya. Paham ya? Wahamun itu maknanya ghalatun. Kalau wahmu, al-wahmu itu apa? Sangkaan tapi kemungkinan apa? Kemungkinan besarnya itu apa? Nah, kemungkinan besarnya keliru. Paham ya? Kalau adzan tadi, lebih dominan ke yang benar. Tapi kalau waham ini lebih dominan atau lebih condong kepada kekeliruan. Itu namanya apa namanya? Adalah al-wahm. Sangkaan tapi apa? Kemungkinan kelirunya besar gitulah. Kemungkinan kelirunya besar. Itu yang apa? Yang waham. Kalau dzan tadi sangkaan tapi kemungkinan benarnya lebih besar. Itu dzan. Kalau syak apa syak? Kalau syak ragu. Keraguan. Itu semuanya bisa dilihat di sana ya. Bisa dilihat dalam Syarah Ushul Tsalatsah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau di sini, wa kullu amrin nasubun ila jahiliyah fa innahu madmum. Seluruh perkara atau setiap perkara yang disandarkan kepada jahiliyah maka itu adalah perkara yang tercela. Wa lihadza qala Allah Ta'ala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah yang pertama atau yang terdahulu. Naha nisa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tabarruj. Allah Subhanahu wa taala melarang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berhias. Wa huwa idharu zinah fil aswaq wa amaman nas, itu maksudnya menampakkan perhiasan-perhiasan di pasar-pasar ataupun di hadapan manusia. Ya, para ulama berselisih pendapat ya masalah zinah ya. Masalah zina yang dalam Al-Qur'an itu kadang maknanya perhiasan secara hakiki, ya mungkin emas atau perak dan misalnya. Ada juga yang maknakan zina ini adalah apa? Adalah wajah. Karena memang berbeda-beda ya. Tapi semuanya kedua-duanya benar. Dalam artian wajah pun tidak boleh ditampakkan di hadapan manusia yang bukan mahramnya. Itu pendapat yang sahih ya. Wa huwa idharu zinah fil aswaq wa amaman nas, yaitu maksudnya berhias seperti hiasnya orang jahiliyah dan menampakkan perhiasan itu di pasar-pasar, di hadapan manusia. Tentunya manusia yang bukan mahramnya ya. Li'anna ahlul jahiliyah kanat nisa'uhum tatabarraj. Dikarenakan penduduk jahiliyah waktu itu, istri-istri mereka itu seringnya apa? Senangnya tatabarraj, berhias. Bal takshifu an auratihah, bahkan terkadang apa? Takshif, yaitu tersingkap dari auratnya. Kama fi tawaf, sebagaimana ketika tawaf indahum. Ketika tawaf mereka berkeliling itu telanjang mereka. Seperti itu. Wa kama fi tawaf indahum yarawna anna hadza min al-mafakhir. Mereka berpandangan bahwasanya perbuatan seperti ini termasuk perbuatan apa? Mafakhir, berbangga-bangga, senang gitu. Tapi keliru ya. Keliru. Sehingga setelah itu setelah datangnya barakallahu fikum ajaran atau utusan Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu dihilangkan semuanya. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah pun dihilangkan dan dimusnahkan dengan cara bertahap, yaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Jadi khulasahnya yang kita ambil adalah bahwasannya dahulu di zaman jahiliyah keadaan mereka sangat memprihatinkan sekali dan juga keadaannya sangat berada di kegelapan atau kedzaliman atau kegelapan atau kesesatan yang nyata sekali.
Nah, bahkan awal mulanya apa? Tersebarnya barakallahu fikum berhala di negara Arab dibawa oleh siapa tadi? Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Naam. Ewa. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.